Oke, selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama channel kami Adi Putra Motor. Di sini kami bertujuan untuk memberikan tutorial belajar bersama, khususnya tentang dunia otomotif sepeda motor. Kali ini saya mendapatkan pasien yang katanya yang punya tiba-tiba motor ini macet di waktu dikendarai, langsung mati. Oke, kita lihat apa penyebab dari macetnya Vario 110 ini. Oke, kita buka cover mesinnya dulu. Dugaan sementara ini dari bengkel kami adalah hilangnya kompresi. Nah, untuk lebih detailnya jelasnya, mari kita belajar bersama. Kita buka dan kita cek penyebab macetnya sepeda motor Vario ini. Jika kalian rekan-rekan sahabat bengkel jika berkenan dengan video kami, mohon tekan subscribe dan tombol lonceng agar video-video yang kami posting kami dapat notifikasi dengan otomatis, dapat memberikan dengan otomatis. Terlebih dahulu kita cek businya, kita lepas businya. Oke, kita cek businya, kita cek apinya ada apa enggak. Setelah kita cek ternyata apinya masih ada, berarti untuk pengapian normal aja, enggak ada masalah. Ya, itu kan seperti kickstarter masih ada loncatan bunga api di busi, berarti untuk pengapian tidak ada masalah. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melihat tekanan kompresi dengan membuka, dengan meng-kickstarter tenaganya ada apa enggak, atau kita buka katupnya, tutup katup klep atau klep. Kita buka terlebih dahulu apa ada perubahan kerenggangan klep, apa terlalu menekan, apa terlalu kendor, apa klep itu bengkok. Oke, kita lepas, tutup klepnya dulu. Nah, setelah kita lepas, ternyata rantai kamprat ini putus. Nah, inilah penyebab utama dari macetnya sepeda motor. Lah, karena apa kok bisa putus kampratnya itu? Nah, ini putus. Kok bisa putus? Diakibatkan karena mungkin tensioner adjuster bautnya terlalu kendor, apa bisa juga tekanan adjuster itu udah kendor sehingga kamprat itu loncat dari gearnya, menyebabkan terjepitnya rantai kamprat sehingga bisa putus. Jadi penyebab utamanya itu karena kendornya adjuster mengakibatkan rantai kamprat putus sehingga hilangnya kompresi, dan lalu motor ini bisa macet, nggak bisa nyala. Kalau sudah diketahui penyebabnya, mari kita buka, kita lepas baut-bautnya, terutama cover body. Kita lepaskan mesin dengan rangkanya, tapi tidak usah membongkar total. Kalau ganti kamprat, ganti khusus Vario untuk mengganti kamprat klep itu tidak usah membongkar total keseluruhan mesin,
cukup aja memisahkan rangka dengan mesin. Jadi tidak usah semuanya dibongkar. Kalau semuanya dibongkar bisa menghambat waktu, memperlambat waktu. Nah, kita lepaskan mekanisme GVT. Kita siapkan alat, yaitu buatan sendiri, simple. Alat ini dibuat dari gear depan sepeda motor dengan rantai. Kita ganti tangkainya dan bekas dispet depan untuk membuka puli GVT. Oke, kita lepas GVT, puli GVT belakang dengan menahan. Alat sederhana tapi bisa membuka dengan cepat. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu. Kita lepaskan kampasnya. Kita lepas puli depan dengan menggunakan tahanan dispet yang saya buat. Cukup simpel dengan menggunakan kunci shock 22. Nah, kita lepaskan. Dan untuk memasang kampret dan tensioner nggak usah membongkar total mesin, cukup memisahkan antara mesin dengan rangka, buka bagian depan dan buka bagian sebelah GVT, buka seal magnet. Dan untuk seal magnet yang kita buka tidak boleh dipasang kembali, harus kita ganti. Nah, ini masih terpasang dengan rangka. Kita lepas baut armnya, terpisah yang menghubungkan antara mesin dengan sasisnya dengan rangka. Kita butuhkan untuk membuka sasis ini diantaranya kunci 17 shock untuk membuka antara arm dengan sasis mesin. Kita kendorkan baut 17-an, mur 17 kita kendorkan. Kita lepas kabel-kabelnya yang menghubungkan antara sasis dengan mesin. Nah, ini sudah saya lepas, sudah saya terpisahkan antara sasis dengan mesin. Nah, ini sudah terpisah. Ini mesinnya. Nah, oke, kita lanjut ke topik permasalahan. Kita buka baut 12-an untuk membuka silinder kop. Kita tidak usah membuka silindernya. Silinder blok kita tidak usah dilepas, hanya pergantian kampret, jadi tidak perlu membuka silinder blok. Kita lepaskan baut adjuster. Nah, ini penyebabnya baut adjuster kendor, mengakibatkan selipnya kampret akhirnya putus. Ini kampretnya yang lama putus. Kita ganti yang baru dengan merek AHM, yaitu original beserta tensionernya, setelan kampret. Jadi kampret ini kalau sudah putus ya bisa disambung kembali ya guys, harus kita ganti. Nah, ini tensionernya juga patah, ini harus diganti juga ini.
Ini yang baru ini. Oke, kembali lagi, jika kalian berkenan, para sahabat-sahabat bengkel yang sudah buka bengkel maupun yang masih belajar, saya di sini bertujuan untuk belajar bersama. Jika Anda senang dengan video kami, tonton terus video kami dan nantikan video-video terbaru. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng, sehingga secara otomatis kami akan memberikan video-video terbaru untuk Anda. Oke, kita pasangkan rantai kampretnya dengan alat bantu, yaitu seutas kawat, untuk mengait, untuk memasukkan kampret ke silinder blok, lalu ke gear timing paling bawah, timing askrek, untuk mengaitkan, untuk menarik. Nah, ini kampret sudah saya pasang, jadi tidak usah membongkar semua bagian mesin. Kita bongkar cukup di bagian CVT, buka seal askrek, dan bagian depan silinder kop. Nah, ini sudah terpasang. Kita pasang kembali tensioner, kita lihat lubang, kita luruskan dengan baut tensioner. Kita pasang kembali bracket penekan tensioner agar tidak terlepas. Nah, itu saya sudah pasang itu bracket tensioner, jadi nggak bisa lepas kalau sudah dipasang. Oke, lanjut terus guys, tetap saksikan terus video-video kami sampai habis. Mungkin video-video kami bisa menginspirasi kerja perbengkelan Anda, baik di bengkel maupun di rumah, yang suka otak-atik sepeda motor. Video-video ini sesuai dengan pengalaman kami bekerja sehari-hari di dunia bengkel kami. Oh ya, jika Anda berkenan, saya ingatkan lagi, tekan tombol subscribe dan pencet loncengnya. Jika ada video-video terbaru dari kami, secara otomatis kami akan memberitahukan notifikasinya. Nah, sudah terpasang, kampret terpasang, tensioner terpasang, kita tinggal pasang kopnya. Silinder kop kita pasang. Ini, oh ya, tensioner yang paling bawah belum kita pasang. Ya, kita pasang kembali. Pasangkan dengan benar, dipaskan dengan tempatnya. Jangan sampai miring guys, kalau miring bisa mengakibatkan patah lagi.
Ini pengait kamprat terbuat dari kawat tali. Nah, untuk mengait, untuk masukkan ke dalam, kita taruh ke timing askrag paling bawah. Cukup simple alatnya guys, tapi bisa untuk mengerjakan bisa beres. Oke, kita pasang silinder kopnya dengan tepat, teliti, dan akurat. Karena ketelitian itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak teliti bisa bolak-balik bongkar guys, menghambat waktu untuk bekerja. Jadi penuh ketelitian. Ya, kita pasang dengan hati-hati dan teliti. Kita tarik rantai kampratnya dari blok, kita masukkan ke silinder kop sampai benar. Nah, terus ya kita pasang sampai benar. Yoi, koncoku bengkel bisa ya. Yo rada klengean. Kalau sudah tepat, oh ya ini kita pasang kembali bautnya, murnya itu kita kencangkan baut 4 dengan cara menyilang. Bertujuan untuk keseimbangan, untuk membaut agar nantinya kalau tidak menyilang biasanya drat akan tertekan, lalu bisa loss alias dol, dan bisa juga pecah. Nah, sebelum memasang rantai kamprat ke timing gear atas atau cam chain, gear cam chain paling atas, kita terlebih dahulu perhatikan garis di gear atas itu harus disejajar dengan permukaan silinder kop. Dan untuk magnetnya kita harus ada tanda panah dengan huruf T. T itu artinya top kompresi. Jadi yang dimaksud top kompresi itu posisi seker di atas tepat di permukaan silinder blok. Nah, setelah kita pasang rantai kamprat sesuai dengan topnya, nah itu kan ada garis sesuai dengan permukaan silinder kop. Kita setel untuk klep. Nah, untuk menyetel klep ini rata-rata untuk Vario, Matic, Honda itu ya, untuk klep in renggangnya antara 0,5 sampai 0,8, dan untuk X nya disetel untuk antara 0,8 sampai 15. Kalau kita tidak menggunakan fuller, kita bisa merasakan dengan pengalaman kita sesuai dengan perasaan kita. Yang penting klep itu enggak terlalu
kekencengan. Jika terlalu kekencengan, terlalu kerapatan akan mengakibatkan kompresi nggak kuat, bocor, sehingga tarikan kendor, tidak bertenaga, bisa juga kalau hidup motor untuk posisi tensioner itu suka mati, dan juga bisa dihidupkan sangat sulit, susah untuk dihidupkan. Jadi idealnya antara 05 sampai 08 untuk in, untuk X-nya 08 sampai 15. Nah, kita ini pasang kembali seal akhir yang kita buka, harus kita ganti, bertujuan untuk oli yang ada di kalter atau di blok mesin itu tidak bocor ke rumah CVT. Nah, ini CVT sudah saya pasang kembali, kita tutup cover CVT. Jangan lupa diolesin dulu untuk bearing CVT nya. Ini sudah terpasang, tinggal kita pasangkan ke sasisnya, kita hubungkan kembali antara mesin dengan sasisnya, kita rakit kembali. Nah, ini sudah terpasang kembali. Karburator kita pasang, kita nyalakan mesinnya, bagaimana bisa hidup apa enggak. Untuk memasang kembali seharusnya karburator harus bersihkan dulu ya guys, jangan asal pasang kembali. Filter kita bersihkan, busi kita bersihkan. Ini saya sudah pasang kembali antara mesin dengan sasis, kabel-kabelnya kita pasang, nggak ada yang kelupaan. Kita harus teliti untuk membongkar mesin gas ini karena pelayanan citra bengkel kalian, jadi harus ketelitian perlu di sini. Oke, kita nyalakan. Ternyata mesin sudah hidup guys. Untuk suara mesinnya juga sudah halus. Jadi penyebab utama vario ini adalah kendornya baut adjuster, akhirnya mengakibatkan tekanan adjuster berkurang, kurang menekan kampret, akhirnya kampret itu terlepas, terjepit, akhirnya putus, dan motor ini tidak bisa menyala alias putus. Oke, terima kasih telah menyaksikan video-video dari kami, channel kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, selamat bekerja, semangat, selamat siang.